Semangat. Oke, ibu-ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Gimana ibu-ibu setelah istirahat? Seger? Seger, Fresh? Pak. Iya. Ngantuknya hilang. Oke, oke. Kalau sudah istirahat ya biasa seger. Oke, ibu-ibu, kita lanjut materi kita, pembahasan kita. Uang nggak cukup? Ya Jadi atur diatur dong. dong. Oke. Ibu-ibu sudah mengerjakan tugas. Ya, telah dikumpulkan, kita tempel di depan sini. Mari kita bahas bersama-sama gimana hasilnya. Kita cross check dengan hasil yang sudah ada. Kita koreksi lah kalau anak sekolah ya Bu ya. Oke. Ibu-ibu sekalian, kita lihat flip chart dulu. Ini ada reng-rengan pendapatan dan pengeluaran Bu Lili dan Pak Rusli selama 1 bulan. Di sini ketemu total pendapatan Pak Rusli dan Bu Lili sebesar 660.000. 180.000 dari hasil kerja Bu Lili, 480.000 dari hasil kerja Pak Rusli. Jadi total penghasilan mereka berdua selama 1 bulan itu 660.000. Oke, ini pendapatan, maaf, ini pendapatan dari keluarga Bu Lili. Sekarang kita hitung berapa pengeluaran dalam 1 bulan. Ini ada uang jajan Dewi, ada uang jajan Agus, susu Ita, tabungan, dan sampai rokok ayah, bayar utang, semuanya itu ada reng-rengannya di sini. Bisa dilihat ya Bu ya? Jelas ya? Jelas. Oke, susu Ita ada 20.000, pulsa telepon ada 25.000, bayar rokok, beli rokok ada sampai 60.000 per bulan Bu. Wah, banyak ya ini. Dari sekian ini urutan kedua banyaknya untuk rokok. Oke, arisan PKK dan lain sebagainya. Jadi total semuanya pengeluaran keluarga Bu Lili itu 840.000. Oke. Jadi ternyata Ibu Lili dalam 1 bulan minus apa? Kurang anggarannya. Penghasilannya 660.000, tapi pengeluarannya 840.000. Ini kurang apa kurang? Tekor, Pak. Wah, tekor, betul. Ini tekor, ini harus ada siasat ini. Oke, kita masuk ke hasil kerja ibu-ibu. Hasil kerja ibu-ibu dilihat ini. Wah, ini kerja kelompok 1, oke, betul. Kelompok 2, oke. Ini sudah betul. Kelompok 3, ini juga sudah betul. Oke. Dari ketiga jawaban ini Bu, kira-kira apa yang sama? Apa yang sama dari ketiga jawaban ini? Ada yang tahu? Sama-sama tekor, Pak. Sama-sama tekor. Jadi, kok bisa tekor? Nah, kita di sini belajar bagaimana antara pengeluaran dan pendapatan ini seimbang, tidak tekor lagi. Oke, Bu. Kita masuk di materi menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Karena ini masing-masing tekor semua ini. Wah, kok bisa tekor ini, bisa utang ini nanti. Nah, kalau utang harus dihindari sebisa mungkin, ya Bu ya. Oke, Pak. kita lihat ini dari jawaban ibu-ibu, juga kita lihat flip chart di sini. Tahu Bu, untuk menyeimbangkan antara pendapatan pengeluaran bagaimana? Uang nggak cukup? Ya diatur dong. Oke, kurang fokus kayaknya. Baik, gini Bu. Dalam cerita ini, dalam garapan ibu-ibu ini, ada 2 cara untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. 1, pendapatan yang ditingkatkan.
pendapatan yang ditingkatkan, kerja lebih keras lagi, lebih semangat lagi untuk menghasilkan lebih banyak duit lagi. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mengurangi Pengeluaran. pengeluaran. Oke Bu, kita teliti uang jajan dari Flicap ini, uang jajan Dewi, susu Ita, tabungan Dewi, masak, listrik, pulsa, rokok, bayar utang, arisan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Tapi Bu, dari ini semua kebutuhan ini secara garis besar ada dua karakter, yaitu karakter yang sifatnya keinginan dan karakter yang sifatnya kebutuhan. Paham ibu-ibu apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Paham, Pak? Nah ya, apa Bu yang tadi yang bilang paham? Mana ini ibu? Ya kalau pingin itu kan belum tentu butuh, Pak. Oh, iya. Iya betul. Tapi gini Bu, antara keinginan dan kebutuhan itu ada bedanya. Benar Ibu tadi. Tapi gini, kalau kebutuhan Bu, seandainya kita ndak memenuhinya, ini akan berpengaruh pada aspek-aspek yang lain, pada hal-hal yang lain. Misal ngomong nih kebutuhan, salah satu kebutuhan ini menurut Ibu ada yang tahu mana yang kebutuhan harus dipenuhi? Kalau nggak dipenuhi akan Listrik. Oke, listrik. Contoh listrik. Pasti jika listrik itu tidak dipenuhi akan mempengaruhi hal lain. Misal listrik mati, ibu nggak bisa ngidupin apa? Lampu. Gelap. Masa anak-anak waktunya belajar gelap-gelap, tentu anak-anak akan ya kurang pinter nantinya kalau nggak belajar karena gelap, kan mempengaruhi. Dua, misal tidak bisa menghidupkan pompa air, nggak bisa mandi, nggak bisa masak, nah, kan mempengaruhi. Ini hal yang contoh kebutuhan dalam kehidupan kita harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan itu seandainya tidak dipenuhi sekarang pun ini tidak jadi soal, tidak masalah. Contoh misal rokok ini bagi sebagian orang ya kebutuhan, tapi bagi sebagian orang tidak. Oke, yang sifatnya murni keinginan aja. Misal tas baru. Seandainya kita tidak punya tas baru, tas lama masih ada, apa mengaruhi? Enggak, ya. Misal kerudung baru, masih ada kerudung lama, masa harus kerudung baru? Juga enggak mempengaruhi. Ini dua kategori, kebutuhan dan keinginan. Ibu harus paham mana itu kebutuhan, mana itu Keinginan. sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Oke, ibu-ibu paham nggih? Nggih, Pak. Oke, pertama untuk menyeimbangkan tadi, pertama ditingkatkan jumlah pendapatan. Ya, ditingkatkan jumlah pendapatan. Misal kerja lebih keras, bangun lebih pagi untuk berangkat kerja, cari uang lebih banyak, ini supaya bisa mengimbangi pengeluaran yang besar. Itu langkah pertama, meningkatkan pendapatan, kerja lebih keras lagi ibu-ibu dan suami ibu lebih semangat lagi dalam bekerja supaya hasilnya lebih banyak, uangnya lebih banyak untuk menutupi kekurangan yang ada. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mengurangi pengeluaran dengan cara memilah dan memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke, Ibu di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa, Pak. Apa yang sifatnya keinginan, apa yang sifatnya kebutuhan? Ngerti nggih? Ya, Pak. Oke, kita harus teliti terkait mana keinginan, mana kebutuhan. Mungkin dari sini sebatas itu dulu ibu-ibu. Mungkin ada yang perlu kita bincangkan, kita diskusikan atau kita curhatkan. Pak, saya pengeluarannya kok Pak, kok sedikit. Wah, ini keren ini pengeluarannya sedikit ini. Wah, saya kok
sering utang ya lah. Monggo kita coba untuk ulas di sini apa kita ulas, kita bicarakan, kita diskusikan, kita rembukan. Monggo, ada? Arisan itu Pak, kebutuhan apa keinginan Pak? Arisan ini kalau memang arisan kelompok tani contoh arisan PKK. Kalau nganu Pak, nganu Bu ya. Kalau sifatnya ini sebenarnya bisa kategori keinginan sih kalau saya ya. Kalau saya keinginan, tapi kalau untuk tabungan, untuk simpenan ini kebutuhan. Kalau arisan dalam kategori untuk menabung, menyimpan uang, nanti suatu saat jika diperlukan diambil, ini menjadi kebutuhan, bagian dari simpenan, ya. Tapi kalau ini hanya ikut tren, karena ada teman-teman jamaah ikut arisan, besar-besaran arisan, pada akhirnya ini keinginan Bu. Jadi Ibu tergantung niatnya Ibu apa. Kalau niatnya menabung itu menjadi kebutuhan karena suatu saat nanti akan butuh apa aja menabung. Ini sifatnya kebutuhan Bu. Menabung itu sifatnya kebutuhan. Kalau ini ngikuti tren ini berarti keinginan. Oke, ada yang lain? Tidak ada Pak. Oke, kiranya itu Bu ya. Kita bertemu lagi bulan depan, kita membahas terkait utang tadi, yang sempat kita singgung, utang dan pinjaman, mana kita harus utang dan lain sebagainya. Ibu persiapkan ya untuk itu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.